Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang singkat ini sambil meniatkan iktikaf, marilah kita mengulang kaji beberapa perkara yang mudah-mudahan dapat menambah khazanah pengetahuan kita dan juga dapat memberikan semangat bagi kita untuk beramal salih. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Apabila telah datang malam nisfu Sya'ban, maka salatlah kalian di malam harinya dan berpuasalah kalian di siang harinya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ini. Dan hari ini, pagi ini, tepatnya kita berada di tanggal 14 Sya'ban. Nanti malam 15 Sya'ban, nisfu Sya'ban, dan besoknya adalah harinya. Nanti malam nisfu Sya'ban, besok hari nisfu Sya'bannya. Ada beberapa perkara tentang riwayat ini yang kita tinjau satu persatu insya-Allah. Yang pertama, sebahagian para ulama mengatakan bahwa riwayat ini dhaif, artinya lemah. Tapi kita tidak dengan serta-merta mengambil hadis dhaif dan melemparkannya, membuangnya. Tidak seperti itu kaidahnya. Kita tinjau satu persatu. Yang pertama, kita tinjau terlebih dahulu dari sisi riwayatnya yang dikatakan dhaif tadi. Ada beberapa pendapat para ulama tentang hadis dhaif. Sekalian saja kita kupas tentang permasalahan hadis dhaif, karena kebanyakan kaum muslimin alergi ketika mendengar hadis dhaif, ini sudah pasti harus dibuang. Tidak seperti itu. Sekali lagi, tidak seperti itu. Banyak para ulama yang mengatakan bahwa hadis dhaif masih bisa dipergunakan, dan hadis dhaif masih memungkinkan tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja kekuatan rawinya ada yang lemah. Kita lihat beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar. Beliau menyebutkan boleh menggunakan hadis dhaif untuk keutamaan amal selama hadis itu tidak maudhu', tidak palsu. Itu satu pendapat. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di dalam kitab Tabayin, nanti bisa dilihat kembali, dirujuk kembali masing-masing kitab. Beliau menyebutkan bahwa hadis dhaif bisa diterima untuk perkara-perkara fadilah a'mal dengan beberapa ketentuan syaratnya. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga dari Imam As-Suyuti. Beliau, tulisannya dapat kita lihat di kitab Tadrib Ar-Rawi. Beliau menyebutkan bahwa kebanyakan para ulama membolehkan menggunakan hadis dhaif untuk perkara keutamaan amal.
Karena kita sedang membicarakan tentang keutamaan amal, bukan perkara-perkara lain seperti akidah dan hukum halal haram dan sebagainya, bukan. Kemudian ada pendapat keempat dari Imam Ahmad. Beliau menyebutkan hadis dhaif bisa digunakan untuk perkara fadilah amal selama tidak ada hadis sahih yang berhubungan dengan perkara itu. Maksudnya tidak bertentangan dengan hadis sahih jika ada. Jika tidak ada, maka boleh digunakan sebagai pemacu amal kita. Kemudian Imam Ahmad yang sering diambil rujukannya untuk perkara hadis, beliau menambahkan keterangan hadis dhaif masih ada kemungkinan bersambung kepada Rasulullah, lebih kurang, nanti bisa dicek kembali, dan dia masih lebih baik daripada perkataan manusia yang lain. Artinya sedaif hadis masih ada kemungkinan bersambung kepada Rasulullah, sedangkan sekuat-kuatnya pendapat kita sendiri pribadi, boleh jadi, bisa jadi tidak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Artinya hadis dhaif masih lebih baik daripada pendapat pribadi. Ini perkara pertama yang kita kupas yang berhubungan dengan riwayat yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, perkara kedua tentang hadis tadi, meskipun hadis ini dhaif, tetapi yang disebutkan di dalam hadis itu tidak bertentangan dengan umumnya dalil yang lain, umumnya riwayat yang lain yang sahih. Contohnya ketika disebutkan tadi tentang salat di malam harinya, riwayat yang lain banyak yang menyebutkan tentang itu. Kemudian berpuasa di siang harinya, riwayat yang lain juga banyak menyebutkan tentang itu. Dan ada hadis sahih lain yang menyebutkan tentang malam nisfu Sya'ban. Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Beliau mengatakan sahih sebuah hadis yang bunyinya yattali'ullahu fi lailatin nisfi min Sya'ban ila khalqihi, atau kama qala Rasulullah, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Allah memandang dengan rahmatnya kepada makhluk-makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Jadi dipandang kita semuanya oleh Allah. Disebutkan juga dalam penjelasannya, Allah memberikan rahmat kepada makhluk-makhluknya di malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru, Allah mengampuni li jami'i khalqihi, seluruh makhluknya, illa, kecuali li musyrikin, orang musyrik tidak diampuni, au musyahinin. Siapa musyahinin? Musyahinin adalah orang yang memiliki permusuhan dengan saudara muslimnya yang lain, atau disebutkan memiliki kedengkian kepada muslim yang lain dalam urusan-urusan dunia. Dua ini yang tidak diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban, orang musyrik dan orang yang memiliki permusuhan dengan saudara muslim lainnya dalam perkara dunia. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan selaras dengan hadis yang pertama tadi. Artinya tidak bertentangan. Ini perkara kedua. Kemudian perkara ketiga, nisfu Sya'ban jatuh pada hari Jumat. Kebanyakan para ulama memakruhkan puasa di hari Jumat. Nah, para ulama yang lain mengatakan mengkhususkan hari Jumat memang iya makruh. Tapi jika berhubungan dengan sesuatu sunnah yang lainnya, maka hukumnya berubah menjadi boleh. Artinya tidak makruh puasa di hari Jumat selama tidak kita mengkhususkan puasa itu dikarenakan Jumatnya, tapi dikarenakan perkara yang lain, semisal nisfu Sya'ban, semisal puasa Muharram, semisal puasa Arafah, dan yang lainnya. Itulah tiga perkara yang kita bahas tentang hadis ini. Jadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin tentang nisfu Sya'ban, ada yang
mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menghadapinya, meminta ampun nanti malam kepada Allah agar Allah mengampuni kita, dan besoknya berpuasa. Di samping itu ada juga pendapat lain yang mengatakan biasa-biasa saja. Ini perkara yang tidak perlu kita runcingkan, dan kami hanya menyampaikan inilah duduk persoalannya. Tinggal kita mengambil yang mana yang menjadi hal yang kuat di hati kita. Karena kami juga mendengar beberapa perkara disebutkan ini bid'ah, ini tidak baik, ini tidak boleh, ini sesat dan sebagainya. Jadi kita luruskan kembali, tidak ada kebid'ahan di perkara nisfu Sya'ban. Tinggal kita memilih pendapat yang mana. Kemudian di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i menyebutkan, telah sampai kepada kami berita bahwa orang-orang dahulu mengatakan, sesungguhnya doa itu diterima di 5 malam, kata beliau. Malam yang mana saja? Yang pertama adalah malam Jumat, yang kedua malam Idul Adha, yang ketiga malam Idul Fitri, yang keempat malam 1 Rajab sudah lewat, dan yang kelima malam nisfu Sya'ban nanti malam. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Apakah Imam Asy-Syafi'i berpendapat sesuka hatinya? Tidak. Ada dasarnya. Ada riwayat dari Ad-Dailami, riwayat dari Ibnu Asakir, riwayat dari Al-Baihaqi yang menyebutkan bahwa doa tidak tertolak di 5 malam. Yang mana saja? Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Sama persis, riwayatnya sama, hanya urutannya saja yang berbeda. Riwayatnya sama. Apakah ketika kita melihat hadis ini atau riwayat ini atau pendapat ini lalu kita mengatakan bahwa di malam yang lain tidak diterima pengampunan? Tidak demikian cara memahaminya. Cara memahaminya, semua malam diterima pengampunan oleh Allah, tapi 5 malam yang disebutkan tadi memiliki keistimewaan yang lebih dari malam-malam yang lain. Itu maknanya. Karena ada juga yang protes, apakah di malam biasa, misalnya malam Selasa, malam Rabu, apakah doa tidak diterima, tidak diampuni? Diampuni. Seluruh malam diampuni, tapi 5 malam ini memiliki keistimewaan lebih dari malam-malam biasa. Kemudian Zunnun Al-Misri pernah mengatakan, bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, dan bulan Ramadan bulan memanen hasil. Setiap orang, kata beliau, akan memanen apa yang dia tanam. Barang siapa yang menyia-nyiakan tanaman, maka dia akan merugi ketika memanen nanti. Dan kemudian terakhir kami mengingatkan kembali sebuah riwayat dari Anas bin Malik tentang doa yang dianjurkan kepada kita untuk kita baca di bulan Rajab dan Sya'ban, yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nanti ketika Allah mengabulkan doa kita ini, insya Allah kita masuk kepada bulan Ramadan. Apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan? Kalau dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita tidak melatih diri untuk beramal salih, maka banyak orang-orang yang terkejut nantinya. Di awal Ramadan shaf penuh sampai ke belakang, terkejut sebentar, kemudian mulai berkurang satu-satu dan shaf makin maju ke depan. Ini yang kita hindari. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat sampai akhir Ramadan. Kenapa? Karena kita sudah bersiap-siap dari Rajab, Sya'ban, dan memasuki Ramadan kita maksimalkan amal ibadah kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan di sana sini, mohon diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.